Sinyu ingin membawa Hongjo bersamanya karena ada sesuatu yang ingin ia berikan kepada Hongjo. Awalnya Hongjo menolak, menurutnya urusan mereka berdua telah selesai. Tapi setelah mendengar jika nenek dukun memberikan hadiah kotak kayu kepadanya, dengan terpaksa Hongjo menerimanya. Pada saat bertemu dengan nenek dukun itu, nenek itu mengasihi hidup Hongjo yang kesepian setelah ditinggal kedua orang tuanya. Dan orang-orang di sekitar Hongjo begitu bodoh karena telah mengabaikan Hongjo yang baik hati. 열어보고 생각해도 늦지 않아. Hongjo pun penasaran apa isi kotak kayu itu. Ia berniat membukanya, tapi kotak kayu itu terlalu sulit untuk dibuka dan ia memilih untuk minum-minum sendirian hingga tiba-tiba Sinyu menelponnya. Sinyu ingin tahu apa isi kotak kayu itu, tapi Hongjo sudah mabuk dan enggan membukanya. Lalu ibu Sinyu memanggilnya dan mengajaknya untuk bersantai, tapi Sinyu sedang ada telepon. Hongjo yang mendengar dari balik telepon sangat iri mendengar suara dari seorang ibu. 누군 좋겠다. Keesokan harinya saat bekerja, Hongjo melihat Pak Gong dan rekan kerjanya masih dalam keadaan setengah mabuk dan mereka ingin minta tolong kepada Hongjo untuk membelikan mereka obat pereda pengar. Tapi tiba-tiba Pak Gong langsung menyindir Hongjo jika Hongjo bisa melaporkannya lagi ke tim audit, jadi lebih baik tidak usah saja. Hongjo langsung sedih mendengar kata-kata dari ketua timnya. Ia lalu pergi keluar karena hari ini ia bertugas ke lapangan. 아닙니다. Sementara itu, di firma hukum pemerintah di daerah Onju, Jae-gyong yang bekerja sebagai salah satu penasihat hukum dan bosnya Pak Yeon sedang membahas kekalahan tim firma hukum pemerintah melawan perusahaan konstruksi Haum. Haum adalah perusahaan milik Hyunsu. Banyak anggaran yang sudah mereka keluarkan untuk melawan perusahaan Haum dan untuk itu mereka membutuhkan penasihat hukum yang baru dan juga handal dan mau bekerja dengan gaji seadanya. 그런 인간이 어딨어? Jae-gyong lalu datang ke kantor Sinyu. Ia tahu orang yang bisa diajak bekerja sama dengannya adalah Sinyu karena Jae-gyong yakin Sinyu bukan orang yang mata duitan. Sementara Sinyu ingin pekerjaan yang menantang. Jae-gyong lalu berkata mereka akan melawan perusahaan besar yang sering melakukan aktivitas ilegal dan menunggak pajak miliaran dan salah satunya perusahaan Haum. 다음도 있습니까? 없을 리가. Keesokan harinya, Hyunsu selaku pimpinan perusahaan Haum meminta maaf kepada semua pengacara di firma hukum Law and Hyde, tempat Sinyu bekerja, karena ia sudah bertindak seenaknya dan berperilaku tidak pantas. Tidak hanya meminta maaf, Hyunsu juga memberikan hadiah berupa jam tangan mahal kepada mereka semua. Namun, Sinyu dan yang lainnya tahu permintaan maaf Hyunsu tidak tulus. Saat Hyunsu pergi, Hyunsu kesal kepada Sinyu karena hanya dia yang tidak menundukkan kepalanya saat ia pergi. Padahal ia sudah membelikan hadiah mahal. Sinyu lalu berkata jika ia tidak perlu melakukannya karena ia bukan karyawan firma hukum Law and Hyde lagi. Ia sudah mengundurkan diri. 방금 사직서는 없거든. Sementara itu di rumah Hongjo, hidup sendiri membuatnya harus makan sendiri dan memperbaiki lampunya yang rusak pun sendiri. Tiba-tiba saat memperbaiki lampu, Hongjo terjatuh dari kursi. Ia berharap ada seseorang seperti Jae-gyong yang datang dan khawatir kepadanya. Tapi itu semua hanya kehaluannya saja. Tapi tiba-tiba saat Hongjo sedih dan merasa kesepian, kotak kayu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Ia langsung membuka dan melihat isinya yang ternyata adalah buku mantra yang berjudul Mantra Surgawi. Buku itu terlihat sangat jadul dan ditulis oleh dukun bernama Engcho yang berasal dari Joseon. Di dalam buku itu berisi mantra-mantra untuk orang-orang terpilih. Ada mantra untuk bisa hamil, mantra lulus ujian, mantra cinta, mantra kemujuran, mantra kulit cerah, mantra awet muda, dan mantra cinta. Awalnya Hongjo tidak mempercayainya, tapi setelah melihat mantra cinta, mungkin ia bisa mempraktekannya kepada Jae-gyong. 마음에 쏙 들어. 애정성사수. Saat pergi ke kantor, Hongjo bertemu dengan Sinyu di gedung kantornya. Sinyu sengaja menunggu Hongjo karena ingin tahu apa Hongjo sudah membuka kotak kayu itu. Hongjo bilang jika ia tidak membukanya, tapi kotak kayu itu terbuka dengan sendirinya. Sinyu kesal karena Hongjo tidak memberitahunya. Ia lalu bertanya apa isi kotak kayu itu. Hongjo bilang itu hanyalah sebuah buku mantra jadul yang sudah kuno, lalu bahasanya pun agak susah dimengerti karena menggunakan bahasa Korea pada zaman Joseon. 수술이래요. 소원을 이뤄주는.
Lalu tiba-tiba Jae-kyung mendekati mereka berdua dan bertanya apa mereka saling kenal. Hongjo langsung menundukkan pandangannya dan berkata jika Shin-yu adalah pemilik rumah dukun saat ia mengerjakan pembongkaran tempo hari. Jae-kyung langsung notice jika dahi Hongjo memar. Hongjo kaget lalu menyelipkan rambutnya tanda ia sedang malu-malu meong. Tapi Shin-yu malah berasa aneh melihat sikap Hongjo dan memilih untuk naik ke atas karena sekarang Shin-yu bekerja di firma hukum pemerintahan bersama Jae-kyung. 시장님이 나 기다리고 계시지 않나? Saat Hongjo di kantornya, ia pun dikejutkan dengan pertanyaan dari rekan kerjanya Sebyul dan Sojong apa Hongjo dekat dengan Jae-kyung. Hongjo bingung apa maksudnya. Ternyata di forum pujian kantor, Jae-kyung mengunggah pendapatnya dan memuji kinerja Hongjo. Mereka yakin itu bukan Jae-kyung, pasti orang yang bernama sama yang pernah Hongjo temui. Lagi pula jika Hongjo ingin naksir kepada Jae-kyung, menurut Sebyul, Hongjo harus antri di belakangnya. 똑바로 서. 내 뒤로 서면 Malam saat mau pulang, ternyata Shin-yu menunggu Hongjo dan ingin melihat buku mantra di rumah Hongjo. Hongjo sebenarnya kesal karena Shin-yu selalu menanyakan buku tersebut. Padahal kemarin Shin-yu berkata kotak kayu itu milik Hongjo. Saat sampai ke arah rumah Hongjo, Hongjo lalu berjalan duluan ke dalam gang rumahnya karena mobil susah masuk. Shin-yu menyuruh Hongjo untuk menunggunya, tapi Hongjo tidak memperdulikannya dan terus berjalan. Hingga tiba-tiba seorang pria mabuk menarik tangan Hongjo untuk ikut bersamanya. Hongjo begitu ketakutan, mana jalan sepi dan juga gelap. Untung ada Shin-yu yang dengan sigap langsung menolong Hongjo. 왜 먼저 올라가? Saking takutnya, Hongjo sampai tidak melepas tangannya Shin-yu. Shin-yu menyuruh Hongjo untuk membuat pengaduan atas lampu jalan yang rusak, atau paling tidak, jika Hongjo takut pulang sendirian, ada keluarga yang menjemputnya. Hongjo berkata, ia sebatang kara. Shin-yu baru ingat jika Hongjo pernah berkata jika di rumah ia makan sendirian. 엉뚱인 거 티날까봐. Saat sampai ke rumah Hongjo, Hongjo langsung menawarkan Shin-yu untuk masuk ke rumahnya. Ia akan meminjamkan buku mantra itu asal Shin-yu mau menolongnya memperbaiki lampunya yang rusak. Baru pertama kali ini Shin-yu melakukan pekerjaan semacam itu. Lalu, tiba-tiba tangannya bergetar hebat dan ia pun kesakitan. Hongjo mengolok-ngoloknya karena ia pikir Shin-yu hanya beralasan saja. Setelah memberikan air putih untuk Shin-yu, Hongjo lalu memperlihatkan buku mantra itu. Tidak seperti Hongjo yang malah tertawa dan mengira buku mantra itu hanyalah buku jadul yang lucu, Shin-yu malah sangat serius membaca buku tersebut. Melihat Shin-yu yang tidak merespon candaannya, Hongjo langsung mengambil kembali buku itu. Shin-yu kemudian berkata jika ia ingin satu mantra saja kepada Hongjo. Hongjo boleh mengambil semua mantra yang lainnya dan ia harap Hongjo mau membantunya. 부탁입니다. Suatu hari di pemerintahan Onju, Nayeon bertemu dengan Hongjo di tempat kerjanya. Rupanya Nayeon adalah anak dari wali kota dan Hongjo adalah teman sekolahnya. Rupanya ada kejadian di masa lalu yang membuat Hongjo tidak mau memaafkan Nayeon lagi. Nayeon berulang kali meminta maaf, tapi menurut Hongjo, ia yakin Nayeon akan mengulangi kesalahannya lagi. Saat itu, Shin-yu langsung membela kekasihnya. Ia merasa aneh dengan Hongjo yang tidak bisa memaafkan orang lain. Menurut Hongjo, Shin-yu tidak mengerti apa tapi Shin-yu berucap jika ia mengerti satu hal, alasan mengapa Hongjo selalu makan sendiri, karena sikap Hongjo sendiri, bukan karena orang lain. 나가자. Saat itu, Nayeon lalu menceritakan pertengkaran Nayeon dan Hongjo kepada Shin-yu. Dulu, Hongjo adalah anak dari supir pribadinya. Karena hidupnya miskin, banyak teman-teman yang mengolok-ngoloknya dan karena kasihan, Nayeon pun berteman dengan Hongjo. Tapi, Hongjo malah merebut pacarnya dan mereka berdua bertengkar sampai sekarang. Situasinya semakin runyam saat kedua orang tua Nayeon bercerai dan Nayeon begitu sensitif. 너무 예민했었던 건데. Pada malam itu, lagi-lagi rekan-rekannya meninggalkan Hongjo sendirian dan makan malam bersama. Pada saat itu, Hongjo memutuskan untuk ikut dengan mereka dan bergabung karena ia sadar dari kata-kata Shin-yu, mungkin orang-orang menjauhinya karena memang semua itu dari dirinya. Ia pun meminta maaf dengan tulus kepada Pak Gong dan berniat bergabung, namun ia hampir saja diusir. Saat Pak Gong melihat kedatangan Jae-kyung dan rekan kerja firma hukum pemerintah, Pak Gong langsung menyuruh Hongjo untuk duduk bersama mereka.
Saat mereka makan bersama, Sujong bertanya kepada Jaekyung apa benar Jaekyung menuliskan pujian untuk Hongjo di forum pujian. Jaekyung dengan yakin menjawab tentu saja. Ia menyukai kinerja Hongjo yang tanggap kepada pengaduan masyarakat. Hongjo sama sekali tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang memerah karena malu. Pada saat pulang pun, Jaekyung memanggil Hongjo untuk memberikan sebuah baju baru untuk Hongjo. Ini adalah ucapan terima kasihnya karena kemarin baju Hongjo kotor karena dirinya. Jaekyung lalu bertanya mengapa wajah Hongjo selalu memerah saat bertemu dengannya. Hongjo pun berkata wajahnya memerah karena berada di depan orang yang ia sukai. Hongjo pun langsung tersadar. Ia seperti mengaku jika ia menyukai Jaekyung. Di sana, Jaekyung pun juga berkata jika ia menyukai Hongjo. Tapi bukan suka mengarah kepada cinta, hanya suka karena Hongjo adalah orang yang baik. 나도 어색해하지 말아줬으면 좋겠어요. Tiba-tiba saat itu Shin-yu mendatangi Hongjo. Ia heran mengapa dulu saat Nayeon berteman dengan Hongjo dan baik kepada Hongjo, membelikan pulpen bahkan mentraktir tteokbokki kepada Hongjo, Hongjo malah mengkhianati dan mencuri kekasih Nayeon. Hongjo bingung apa yang Shin-yu ketahui tentang dirinya. Shin-yu hanya menyadari jika Hongjo terlihat sangat antusias jika mendapatkan pujian dari orang dan cepat merasa puas lalu mengakui perasaannya secara gamblang alias gampangan. Hongjo kesal mendengar kata-kata Shin-yu. Meskipun benar, ia adalah orang yang senang mendapatkan kebaikan dari orang lain sekecil apapun itu. Karena dari dulu tidak ada orang yang pernah baik kepadanya. Hongjo sedih setelah bertengkar dengan Shin-yu. Apa benar ia adalah orang seperti itu? Merasa bahagia setelah mendapatkan kebaikan dari orang lain. Dan Shin-yu sedikit merasa bersalah setelah mengatakan kata-kata menyakitkan itu kepada Hongjo. Lalu tiba-tiba ia mendengar dari rekan kerjanya jika ada gosip terbaru jika Hongjo menyatakan cinta kepada Jaekyung dan berakhir ditolak. Hongjo yang baru saja sampai di kantor bingung siapa yang telah menyebarkan gosip tersebut. Ia pun langsung mendatangi kantor Shin-yu karena pada hari itu hanya Shin-yu yang mendengar pernyataan cintanya. Shin-yu pun memperlihatkan angle foto Hongjo dan Jaekyung. Jelas itu bukan diambil olehnya karena ia berada di belakang Hongjo. Hongjo pun pulang dalam keadaan mabuk. Ia kesal mendengar gosip itu di kantor. Saat pulang, ia melihat paket yang berukuran besar yang isinya adalah sayur-sayuran, telur, dan juga susu kambing hasil dari kebun dan peternakan milik pemilik rumah yang disewa oleh Hongjo. Untungnya, pemilik rumah itu sudah menganggap Hongjo seperti anaknya sendiri. Jadi ia menyuruh Hongjo untuk makan dengan baik. Melihat susu kambing, Hongjo langsung teringat dengan mantra cinta. Salah satu bahan untuk meracik mantra itu adalah susu kambing. Ia pun langsung berpakaian rapi dan meracik semua bahan-bahannya. 깊은 염소의 젖을 담고 Sementara itu, Shin-yu tiba-tiba saat di tengah jalan, tangan merah itu datang lagi dan menggerayangi tubuh Shin-yu dan membuatnya kehilangan fokus saat menyupir. Apakah mantra yang dilakukan oleh Hongjo berkaitan dengan Shin-yu?